Bismillahirrahmanirrahim, halaman 2. Wassalatu wassalamu di bawah. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sholawat dan keselamatan semoga tetap kepada utusan Allah. Ini masih pembukaan awal muqaddimah kitab Tijan. Kemarin sudah kita bahas, kita jelaskan bahwa kitab ini dimulai dengan bismillah. Kemarin itu ya, diawali dengan bismillah, kemudian setelah bismillah diawali yang kedua dengan alhamdulillah. Bismillah tujuannya supaya berkah, supaya kitab ini menjadi kitab yang berkah, ilmunya juga berkah. Karena sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan bismillah enggak berkah ya. Apa saja yang baik, apapun pekerjaan yang baik harus selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya jangan lupa ya, kemarin bukan dengan menyebut nama Allah artinya ya, tapi atas nama Allah. Atas nama Allah saya ngaji, atas nama Allah saya sholat, apa aja lah gitu ya. Artinya apa? Kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah, itu atas pertolongan, atas izin, atas bantuan Allah gitu ya, bukan kemampuan diri kita gitu ya. Jadi Allahnya yang kita utamakan, yang kita ingatnya dengan bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu yang maha penyayang, yang maha pengasih, yang maha penyayang gitu ya. Dengan kasih sayang Allah kita masih diberikan kekuatan ngaji, diberikan kekuatan sholat, itu karena kasih sayang Allah gitu ya. Nah, jadi kita ingat dengan bismillah kepada Allah. Alhamdulillah itu adalah ungkapan pujian. Alhamdulillah itu ya, segala puji milik Allah. Artinya apa? Supaya kita tidak lupa diri. Jangan merasa kita bisa ngaji, bisa ngajar, bisa ngebantu orang. Apapun ibadah yang kita lakukan tadi karena semua kasih sayang Allah, pertolongan Allah, maka kita memuji Allah yang sudah memberikan nikmat ke kita. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau mampukan aku ngaji, sholat tahajud, baca Quran atau apa saja gitu ya, dengan alhamdulillah. Supaya kita nggak merasa kita yang mampu, kita yang bisa gitu ya, supaya nggak ada sombong, nggak ada riya. Nah, setelah bismillah alhamdulillah, kemudian sekarang musonif pengarang kitab ini mengawali kitab ini dengan baca sholawat dan membaca salam kepada Kangjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan nomor 1. Sholawat jika subjeknya fa'ilnya Allah adalah rahmat kepada Nabi. Apabila fa'ilnya malaikat artinya istighfar untuk Nabi. Apabila fa'ilnya mukmin artinya doa, berdoa untuk Nabi. Jadi gini, ternyata yang membaca sholawat kepada Nabi itu selain kita diperintahkan bersolawat, ternyata bukan hanya kita ya yang bersolawat itu ya. Halaman 3 nomor 2 itu ya, surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah memberi rahmat, malaikat memintakan ampunan untuk Nabi. Hai orang yang beriman, bersolawatlah, berdoa untuk Nabi dan ucapkan salam.
Jadi ternyata ya di surat Al-Ahzab ini yang bersolawat ke Nabi itu yang pertama siapa? Allah ya. Jadi yang pertama bersolawat kepada Nabi itu Allah ya. Innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi yang pertama bersolawat itu Allah. Yang kedua siapa? Malaikat. Wa malaikatahu. Yang kedua yang bersolawat itu malaikat. Baru ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kita berarti ya. Baru yang ketiga yang bersolawat kepada Nabi itu adalah kita selaku orang yang beriman. Jadi berarti ada tiga ya yang bersolawat itu, Allah, malaikat, dan orang-orang yang beriman. Nah, tapi makna dari solawatnya itu beda-beda. Nah ini ya, karena yang bersolawatnya ada tiga, maka artinya maknanya solawat juga jadi beda-beda, nggak sama ya. Pertama, kalau solawat dari Allah, maknanya apa tadi? Dari Allah, rahmat ya. Jadi kalau Allah bersolawat itu maknanya berarti kalau Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi. Nah, gitu ya. Rahmat itu apa? Rahmat itu apa? Anak rasa rahmat? Anak Boen. Mana? Anak Boen. Sima mana si mana? Tuh, eta baju hideung. Oh, eta. Tempat kita kemarin. Naon mah eta di ngaranan rahmat naon mah maksudna mah? Tenyaho. Bagus banget ngaranakannya rahmat namanya. Rahmat itu gabungan dari dua sifat Allah, Rahman dan Rahim ya. Rahman di bismillah ya. Rahman dan Rahim disatukan namanya rahmat. Kasih sayang Allah di atas segala-galanya ya, gitu ya. Rahmat muda ya. Udah puncaknya ya. Jadi berarti ketika Allah bersolawat kepada Nabi, berarti Allah itu sedang memberi rahmat kepada kanjeng Nabi, gitu ya. Yang kedua malaikat. Kalau malaikat artinya apa? Istighfar. Kalau malaikat ya, istighfar itu berarti memohon ampun, gitu ya. Jadi berarti kalau malaikat bersolawat kepada Nabi, artinya malaikat sedang meminta ampun kepada Allah untuk kanjeng Nabi. Berarti begitu ya. Atau dalam hadis begini nih, kalau kita baca sholawat 1 kali gitu ya, maka Allah dan malaikat membalas 10 kali, kan begitu ya. Kita baca sholawatnya sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu Allah dan malaikat ngebales sholawat kita 10 kali. Berarti Allah baca sholawat ke kita, Allah ngasih rahmat ke kita. Berarti kan gitu ya. Kalau malaikat baca sholawat ke kita, berarti malaikat sedang minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Berarti gitu ya. Itu makna sholawat dari malaikat, istighfar. Yang ketiga, orang-orang yang beriman, kita. Nah, kalau kita baca sholawat ke Nabi, maknanya apa? Doa. Kalau kita mah doa ya. Berarti ketika kita baca sholawat ke Nabi, itu artinya kita sedang mendoakan Nabi. Emang kenapa Nabi harus didoain? Kenapa emang? Emang Nabi perlu didoain gak? Enggak. Kita ngedoain apa ke Nabi? Ngedoain apa coba? Nabi kan udah dijamin masuk surga. Nabi gak punya dosa. Nabi manusia paling mulia. Liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jangankan dosa yang udah, yang belum aja yang belum. Ini saking Nabi mah gak bakal punya dosa ya. Jangankan yang udah dikerjain, yang belum aja yang akan datang udah diampuni nama Allah. Saking apanya? Saking Nabi mah udah gak bakal bikin dosa. Terus mau didoain apa Nabi coba? Mau didoain apa Nabi? Hanya buat kita. Sebetulnya Nabi nggak butuh doa, nggak butuh sholawat, nggak butuh ya. Ini mah karena perintah Allah aja ya, kita harus bersolawat kan gitu ya. Makanya kita bersolawat karena menjalankan perintah Allah. Ini ayat ini berarti ya.
Terus ngedoain, buat apa ngedoain Nabi? Ya Nabi mau udah aman ya. Yang harus didoain mah kita yang banyak dosa. Nah, maka kata para ulama, baca sholawat kepada Nabi, mendoakan kepada Nabi, itu kalau boleh diibaratkan seperti kita menuangkan air ke dalam gelas dan gelasnya sudah penuh dengan air. Nabi itu gelas dan sudah terisi oleh doa-doa itu airnya. Udah penuh Nabi mah doanya, udah keselamatan, udah penuh, udah full. Kalau kita isi lagi air maka jadi luber. Lubernya itu kan jadi jatuh ke bawah. Nah, jatuhan ke bawah itulah maksudnya sholawat kita, doa kita sebetulnya kembali kepada diri kita, gitu ya. Jadi bukan buat Nabi ya. Jadi pertama, kenapa harus bersholawat? Karena melaksanakan perintah Allah. Surat Al-Ahzab ayat 56 ini. Yang kedua, kenapa harus bersholawat? Karena manfaat sholawat itu sebetulnya kembali kepada kita yang membaca sholawat, gitu ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah menjelaskan perintah tentang sholawat menjadi bukti betapa sholawat itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Sampai-sampai Allah sendiri melaksanakan sholawat. Ini istimewanya ya, istimewanya sholawat ya. Allah nyuruh kita sholat 5 waktu. Allahnya sholat apa enggak? Enggak. Allah nyuruh puasa Ramadan, Allah enggak puasa. Allah nyuruh haji, Allah enggak haji. Pokoknya semua ibadah yang diperintah Allah, Allah enggak ngerjain ya. Tapi kalau bersolawat, kata Allah bersolawat, bahkan Allah sendiri duluan yang bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Inilah istimewanya sholawat, itu ya, luar biasa. Bahkan satu-satunya ibadah yang pasti ya, yang pasti diterima hanya sholawat. Kalau ibadah yang lain mah ada yang diterima, ada yang enggak ya. Kalau ibadah yang lain mah ya enggak semua diterima kan. Ngaji, sholat itu mah ada yang diterima, ada yang enggak ya. Tergantung apanya? Ibadah itu diterima dan tidaknya tergantung apa? Iya, tergantung niat. Maksudnya niatnya gimana? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah kamu diperintah ibadah kecuali harus ikhlas. Nah, itu ya. Jadi ibadah kita diterima dan tidak mah tergantung keikhlas. Nah, itu ya. Kira-kira ibadah kita udah ikhlas apa belum? Ibadah kita ngaji, sholat, udah ikhlas belum? Sodako, nolong orang, ngelayanin suami, ngurus anak, udah ikhlas belum? Kalau belum ikhlas pokoknya nggak diterima ya. Pokoknya kalau belum ikhlas nggak diterima aja udah gampang ya. Tapi kalau ikhlas pasti, gitu ya, pasti diterima. Udah ikhlas belum? Nggak tahu ya, ikhlas belum ya. Ikhlas itu apa? Gak tahu apa ya ikhlas ya. Kumaha rek ikhlas gitu nyaho. Repot ya mah ya. Ikhlas saya baraha kamari geus ya ikhlas mah ya. Geus berkali-kali. Aya baraha ikhlas saya berapa tingkat ikhlas? 3. 1. Ikhlas mubtadiin. Ikhlas mubtadiin, ibadah ke Allah tujuannya pengen dapat dunia. Ikhlas paling jelek, paling bawah ya, mubtadiin. Ibadah ke Allah, tapi tujuannya pengen dunia. Itu ikhlas juga lumayan. Ikhlas ya. Sholat duha pengen lancar usaha. Baca waqiah biar utangnya lunas. Gitu ya, baca sholawat haji biar berangkat haji gitu. Ngasih sodako ke orang biar sakitnya sembuh. Itu dunia semua itu. Itu ikhlas paling bawah, paling jelek gitu. Tapi ikhlas lumayan itu gitu. Lumayan segitu gitu ikhlas ya. Ibadah ke Allah tapi pengen dunia. Naik yang kedua rada bagus. Ikhlas apa yang kedua?
Abidin. Abidin ya. Abidin itu ibadah ke Allah, nggak pengen dunia, tapi yang diharapkan apa? Masuk surga. Akhirat. Akhirat ya, akhirat. Akhirat itu apa? Masuk surga, selamat dari siksa neraka, selamat sirotol mustaqim, nggak disiksa di kuburan, hisaban ringan. Banyak akhirat ya, banyak dah. Kayak baca sholawat rajin, pengen apa? Biar nanti dapat syafaat Nabi, itu akhirat berarti gitu ya. Nah itu ikhlas, namanya ikhlas abidin. Rada mending ya dibanding yang tadi yang mubtadiin ya. Ini rada bagusan, rankingnya naik kan ya, rankingnya naik. Yang ketiga ikhlas apa yang paling bagus? Arifin. Arifin. Kalau Arifin gimana? Tidak mengharapkan Nggak pengen dunia, pengen akhirat. nggak pengen akhirat. Yang dipengeninnya apa? Ridho Allah. Ridho. La ilaha illallah, la maksuda, dikerjakan kelakuan semua ibadah hanya mengharap ridho Allah. Nah itu namanya arifin. Udah bagus belum itu? Tapi masih ada yang lebih bagus, yang paling tinggi, ya. Kalau itu kan pengen ridho Allah itu mah ya. Ada lagi yang paling tinggi. Udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat, udah nggak pengen ridho Allah. Tapi apa? Repot ini ya. Ibadahnya udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat, nggak pengen ridho Allah. Apa coba? Yang keempat. Repot udah ini mah ya. Udah paling tinggi. Paling tinggi. Kalau yang ibadah pengen ridho Allah namanya lillah ya. Ibadahnya lillahi ta'ala. Iya, Lillahi ta'ala. Ibadah itu karena mengharap ridho Allah, kan gitu ya. Lillahi ta'ala. Nah, ini yang paling tinggi lagi namanya billah. Bukan lillah lagi, tapi billah. La haula wala quwata illa. Nah, itu ikhlas itu yang paling tinggi. Bukan ikhlas lillah, tapi ikhlas billah. Berarti gimana? Ikhlas billah itu gimana berarti? La haula artinya gimana? Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali karena ditolong oleh Allah. Billah teh begitu ya. Ngaji nggak bisa, nggak kuat. Kita ngajinya kayak begini. Datang ke sini ngedengerin, duduk, bisa diem. Ini kita sebetulnya nggak bisa begini, nggak kuat, nggak mampu. Ini bukan kemampuan kita, ini begini ini. Orang yang ikhlas billah, dia sudah merasa dari mulai berangkat dari rumah nih, ya. Bahkan dari mulai niat mau ngaji, itu dia udah merasa semuanya karena digerakkan, dimampukan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Selangkah-selangkahnya, kalau dia ngegas pakai motor segas-segasnya, belok kanan, belok kiri, semua udah. Waduh, ini nyampe apa enggak kita ya? Sampai rasa itu nyampe apa enggak kira-kira ya? Oh, belum nyampe. Tapi kalau kita latih nyampe ya. Kalau kita latih nyampe. Dilatihnya dari yang tadi berarti ya. Dari pertama ngaji teh pengen pinter. Itu kan paling bawah berarti ya. Ngaji teh pengen ngerti. Itu dunia semua ya. Ngaji teh pengen paham. Ada juga ngaji teh nggak enak. Ada juga itu ya. Itu dunia juga kan gitu ya. Kalau nggak ngaji nggak enak nih. Ada juga ngaji, saya kan mau hajatan, saya mau ngundang. Jarang ngaji malu. Ya itu dunia semua maksudnya ya. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting mah ngaji kan itu ya. Itu ikhlas paling bawah kan itu ya. Atau ngaji habis beli tas baru, habis beli gelang. Banyak dah gitu. Nggak apa-apa. Latihannya dari situ ya. Pokoknya mah ngaji kalau Furqon, apa aja dorongannya ya. Berangkat. Kalau ngaji nggak enak sama teror, kalau nggak ngaji ntar diomelin. Ya nggak apa-apa, ngaji aja kan. Ngaji berangkat nggak apa-apa. Nah nanti lama-lama kita taikin ikhlasnya ya. Ngapain sih? Kok ngaji mau pamer tas baru? Kok ngaji cuman mau ngundang hajatan? Kok ngaji cuman pengen paham? Ngapain? Jangan. Kan orang yang ngaji teh nanti jadi paham ilmu, bisa ibadah. Dengan ibadah kan jadi bekal buat kita nanti di akhirat. Udah, berarti
nanti kita ngaji biar paham, biar sholatnya benar, biar ibadahnya ikhlas, biar nanti di akhirat kita punya bekal. Nah, udah naik berarti itu ya. Dunianya udah mulai hilang, yang ada akhirat gitu ya. Udah mulai naik ikhlas kita ya. Nah, ntar lama-lama dilatih lagi kan sama kita ya. Ngapain ngaji kok ngejar-ngejar surga, ngaji kok supaya lancar hisaban segala macam kan itu ya. Ngapain? Kenapa sih kita nggak mengejar yang punya surganya aja? Kenapa sih kita nggak ngejar yang bisa nyelamatin siksa nerakanya aja? Nah itu berarti mulai ke Allahnya tuh ya. Ah udahlah pokoknya sekarang ya, pokoknya saya ngaji yang penting asal Allah seneng ridho sama saya. Udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat. Karena saya ngaji la matluba ilallah. Ini kan perintah Allah kan ngaji teh ya. Jadi berarti kita ngaji teh melaksanakan perintah Allah. Kalau ibu disuruh suami bikin kopi, karena suami kan gitu ya. Terus sama ibu dikerjain bikin kopi. Kira-kira suami seneng nggak sama ibu? Seneng punya istri yang nurut, kan gitu ya. Kalau disuruh nurut kan seneng suami teh gitu ya. Beda mengelawan mulu. Nah berarti kepada Tuhan juga sama ya. Kata Allah ngaji, kata Allah tutup aurat, kata Allah tahajud. Pokoknya semua perintah Allah dijalanin. Kira-kira Allah senang gak sama kita? Nah berarti kan Allah ridho sama kita ya. Kira-kira kalau suami udah senang sama kita, kebutuhan kita bakal dipenuhi gak sama suami? Kalau udah senang mah ya. Artinya kalau suami udah senang sama kita kan ya pasti kan ya merhatiin kita, peduli sama kita kan gitu ya. Kita nggak minta ditanya. Kalau laki udah seneng, Allah ge sama. Kalau udah seneng ridho sama kita, nggak usah banyak ngedoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Allah tahu apa kagak? Tahu banget. Yang jadi kebutuhan kita Allah tahu banget. Oh, udah tanggal 1 nih, bagian bayar Bang Emok nih. Duit belum ada nih. Kirim sama Allah rezeki, buat bayar Bang Emok kan itu. Tahu Allah mah, nggak usah ngedoa. Badannya lagi kagak enak nih, pengen sembuh nih pasti. Nah, sembuhin sama Allah, nggak usah ngedoa pengen sehat ya. Karena Allah tahu banget kebutuhan kita ya. Kalau Allah udah seneng dikasih. Nah itu udah mulai tuh sampai situ ya. Nah nanti lama-lama dari situ ya kita latih lagi. Ngapain kita kok merasa masih bisa ibadah? Inni wajjahtu wajhiya. Artinya apa? Aku menghadap diriku kepada Allah. Kok masih ada akunya? Kan begitu ya. Kita kan ibadah masih merasa kitanya ada kan gitu ya. Padahal kan diri kita diadainnya juga sama Allah. Tenaga dari Allah. Kesabaran dari Allah. Akal dari Allah. Bisa mikir dari Allah. Ini saya ngomong, ini suaranya semua dari Allah. Terus yang punya sayanya mana? Nah ini mulai dilatih kita gitu ya. Iya. La haula wala quwata illa billah. Mulai dah kalau udah begitu ibu-ibu jadi wali udah kalau gitu ya. Mulai jadi wali udah datu ya. Kalau udah nyampe rasa itu ya. Udah jadi wali itu ibu-ibu udah. Udah jadi wali udah. Semua nih di Al-Furqan jadi wali semua udah ini ya. Wah, udah keren kalau udah begitu ya ibadah kita ya. Udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat, udah nggak pengen ridho. Karena siapa saya kan gitu ya. Kita nolongin orang udah ngerasa kita bisa nolongin kan gitu ya. Kan saya nolongin dia karena ditolong sama Allah kan gitu ya. Boro-boro mau sombong, boro-boro pengen takabur, kan nggak ada. Mau ria udah nggak ada kan gitu ya. Orang berterima kasih gitu diomelin sama kita ya. Ngapain sih? Terima kasih. Emang siapa yang nolong kan bukan saya. Saya emang udah luar biasa dah kalau nyampe situ ya. Namanya ikhlas billah. Tinggi jauh. Tapi kalau dilatih dari yang tadi sampai ya. Yang penting tadi dilatihnya dari yang awal tadi ya. Latih dari mubtadiin, abidin, arifin, terakhir itu namanya nanu kaupatnya. Oh yang muhibin tuh yang ketiga. Abid, mubtadiin, abidin, muhibin, arifin gitu ya. Gitu ya. Mubtadiin, abidin, muhibbin,
arifin ya. Yang keempat tuh arifin. Orang-orang ahli marifat udah begitu ya. Yang sudah merasa dirinya diibadahkan, digerakkan, dimampukan, dikuatkan oleh Allah gitu ya. Arifin ya itu ya. Yang ketiga tadi yang mengharap ridho mah baru muhibin. Muhibin itu orang-orang yang ngepen, yang cinta kepada Allah. Baru sebatas itu ya. Muhibin ya. Kita latih dari teori yang udah dapat, ilmu udah dapat, kita latih ya supaya ibadah kita meningkat dari segi keikhlasan ya. Jadi ibadah kita diterima dan tidak diterima tergantung ikhlas ya. Ikhlas itu ada 4 tingkat. Nah itu ya yang harus dilatihnya sama kita ya. Bisa ya, bisa kita latih ya, bisa ya. Kemarin mah kita begitu kan ya, nolongin orang merasa kita yang nolong kan begitu ya. Bahkan suka disebut-sebut gitu ya. Kalau bukan gua tolongin, kalau bukan karena wah kan masih begitu kita ya. Kemarin biarin kemarin begitu ya, biarin. Emang belum ngaji kemarin mah kita ya. Atau kemarin juga kita masih ibadah pengen masuk surga, ibadah supaya selamat dari siksa neraka kan gitu ya. Kenapa sih enggak pengen ketemu sama yang punyanya aja gitu ya? Kenapa sih kita ngejar-ngejar surga? Surga kan makhluk, surga kan ciptaan Tuhan ya. Kenapa sih enggak pengen ketemu sama penciptanya saja kan gitu ya? Nah, ya mulai dilatih akhirnya kita iya ya ngapain sih kita ngejar-ngejar surga, mendingan pengen ketemu sama yang punya surga. Nah kan gitu ya. Akhirnya pindah rasanya ke situ. Iya ya, udah lillah aja lillah. Ngapain sih ngejar-ngejar surga? Udah karena Allah aja, karena mengharap ridho. Nanti lama-lama lah lagian kita kan ibadah, emang kemampuan kita kan bukan. Kita duduk didudukin, gerak digerakin, ngomong ngomongin, semuanya. Terus apa yang saya bisa kan nggak ada. Nah mulai dari situ ya rasa kita iya ya, la haula wala quwata illa billah. Udah, akhirnya diri kitanya juga hilang, akhirnya begitu ya, hilang udah. Hilang udah. Yang ada hanya Allah. Saya ngaji. Kalau diri kita hilang, kira-kira sakitnya hilang nggak? Kita dirinya udah hilang nih ya. Kita udah merasa diri kita hilang. Kira-kira sakitnya, puyengnya, kesalnya hilang nggak? Hilang. Iya pasti itu hilang ya, hilang. Kenapa? Kalau lagi ngaji kita kesal banget pengen buru-buru pulang kan gitu ya. Nah itu karena ikhlasnya kan belum hilang kan itu ya. Coba kalau udah hilang sama dirinya, udah nggak ada pegel, udah makanya ya Nabi sholat malamnya sampai bengkak-bengkak ya. Bisa kita bayangin ya. Ya itu mah udah emang Nabi sih ya gitu ya. Tapi artinya ya Allah ikhlasnya udah kayak apa gitu ya. Pegel mah susah. Iya ya, masih kita masih pegel, masih angom. Berarti kan masih ada diri kita aja masih ada gitu kan gitu ya. Nah nanti mah kan kalau udah di tingkat tadi kitanya hilang, maka semua yang melekat sama diri kita juga jadi hilang. Nolongin orang, kalau orang nggak terima kasih kita kesel apa enggak? Enggak. Kita ngebantu orang ya, orang kagak terima kasih kita kesel nggak? Enggak. Kita di jalan ngelaksonin, senyum, dianya diem aja ya, kita kesel nggak? Kesel. Bu Haji, assalamualaikum. Bu Hajinya diam aja kan gitu ya. Gue udah ngangkat tangan, assalamualaikum. Bu Haji kok diem aja sih? Kesel ya. Padahal kita nyapa orang, baca salam, amal soleh bukan? Amal soleh. Ada pahalanya. Yang balas kan bukan Bu Haji, Allah ya. Terus kalau Bu Haji nggak ngejawab salam saya, kenapa saya kesel kan itu ya? Emang saya beramal sama Bu Haji kan enggak kan gitu ya? Cuman karena ikhlasnya tadi belum ada, kadang kita kan kesel ya. Kemarin juga gua sapa dia diem aja, besok mah gak bakal gua sapa. Kemarin ditolongin kan ada terima kasihnya, udah besok mah kalau dia butuh gak bakal gua bantuin. Nah gitu ya. Gara-gara keikhlasan itu ya. Tapi kalau udah hilang mah ya nggak ada kesinggung, nggak ada kesal, nggak, udah aja. Emang sama Allah aja udah dia bayar. Emang ibadahnya ke Allah, yang ngegajinya Allah, yang ngasih pahalanya juga Allah. Ngapain ada hubungan dengan makhluk? Makhluk mah sekedar sarana, fasilitas buat kita beramal soleh. Saya ngaji begini nih, ini kan saya dikasih fasilitas sama Allah ya. Ada ibu-ibu yang ngedengerin kan gitu ya. Coba kalau nggak ada ibu-ibu, masa saya mau ngajar sendirian? Terus kalau saya udah ngajar begini, ibu-ibu mau ngedengerin ke, mau ngerti ke, mau kagak, nggak ada urusan ya. Yang penting saya mah udah
beramal aja udah ngajarin gitu ya. Ibu mau ingat kayak mau lupa lagi kayak nggak ada urusan kan gitu ya. Pokoknya besok kita ngaji lagi kan gitu ya. Jadi udah nggak ada urusan sama makhluk kan gitu ya, nggak ada urusan. Orang kita beramalnya sama Allah kok kan gitu ya. Nah, tapi untuk sholawat satu-satunya ibadah yang pasti diterima. Berarti kalau pasti diterima, mau ikhlas, mau nggak ikhlas, mau sombong, mau ria, mau takabur, diterima aja sholawat mah. Saking istimewanya ibadah sholat. Pokoknya mau apa aja tujuannya diterima dah sholawat mah. Saya sholawat pengen lunas utang masjid, nggak apa-apa sholawat mah. Udah sholawat aja. Saya mah sholawat pengen dapat mobil Avanza, nggak apa-apa. Udah sholawat aja, udah sholawatin tuh Avanza, nggak apa-apa. Pahalanya ada. Kalau yang tadi mah kan nggak ada ya. Ibu-ibu duha, terus tujuannya pengen lancar usaha, ada nggak pahala duhanya? Nggak ada. Kalau tujuannya supaya lancar usaha, ada nggak pahala duhanya? Nggak ada ya. Jangan ragu ya, nggak ada. Ibu-ibu sodako nih, masjid, sodakonya jangan pesantren. Doakan tapinya, eta salaki kuring supaya usahana lancar. Pahala sodakonya ada nggak? Nggak ada, jangan ragu-ragu, nggak ada. Jangan ragu-ragu, nggak ada. Sodako aja udah. Masa iya mau jadi kagak ngedoain kan begitu ya? Terus Allah tahu nggak kebutuhan kita? Nggak usah diomongin. Kata Allah sodako aja. Gue juga tahu laki lu lagi kagak kerja kan, gitu. Nggak usah segala minta doain ya, nggak usah. Malah jadi kagak ada pahalanya. Ngasih aja udah. Kalau bisa mah nomor rekeningnya minta aja ke Terod, nggak usah minta ke Majid. Kalau minta ke Majid jadi tahu dong, oh dia mau ngasih sodako. Kalau minta ke Terod kan dia nggak tahu ya. Udah minta transfer aja langsung ke Majid, nggak usah dikasih tahu. Oh, Ustaz saya udah transfer, nggak usah. Ngelatih ikhlas kita ya, supaya ke bawah ini ibadah kita kan gitu ya. Yang kemarin udah nggak apa-apa lah, kemarin emang kita belum paham ya. Karena kan udah ngajinya udah naik lagi nih. Udah mulai kita di sini mah ya, jangan diulang kembali kebodohan ibadah kita yang kemarin gitu. Capek, duha, tahajud, sodako, korban segala macem. Kalau niatnya salah kan capek, nggak dapat apa-apa, pulang ke akhirat jong. Mangkana yuridu harsa dunya nuktihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Orang yang ibadah ke Allah tapi tujuannya dunia, dikasih dunianya. Dikasih dunianya doang. Sodako pengen lancar usaha, dilancarin usahanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi jangan nagih pahala nanti pas pulang ke akhirat. Ya Allah, mana? Kemarin kan saya sodako 1 miliar di dunia. Si jumlah 2000 kayaknya 1 miliar dah sodako saya. Mana pahala sodako saya? Allah ngebalikin. Dulu waktu kamu sodako minta apa? Pengen lancar usaha, pengen suami yang lagi sakit sembuh, pengen dunia semua kan? Iya, dikasih nggak di dunia? Udah dikasih, ya udah. Kan itu dulu tujuan kamu sodako ibadah, ya kan itu. Dan aku sudah kasih di dunia kan? Sudah, ya udah. Wa malahu fil akhirati min nasib, di akhirat nggak ada lagi bagian pahala. Padahal kita hidup di dunia teh nyari bekal buat balik ke akhirat. Kalau di akhiratnya nggak dapat apa-apa, capek amat, sayang amat. Tapi kalau kata Ustadz, kalau kita sedekah subuh nih, niatkeun kena mun keringan sehat. Tak bohong berarti Ustadz. Niatkeun maka jeun, niatkeun ya. Niatkeun gak diucapin di hati kita. Iya, niatkeun kajeun. Sakit pengen sembuh. Iya, niatkeun. Tapi sehat. Tetap walaupun diniatin ya enggak diucapin ya, tetap aja. Niat hati orang. Ya niat di hati, Ya, sodako gitu. biar sembuh sakit kita ya. Niat ya di hati ya walaupun enggak diucapkan. Kalau bisa mah jangan. Ya itu Ustadz itu nggak salah enggak, kan tetap ikhlas tadi juga ya, dan tetap ikhlas gitu. Mungkin Ustadz itu masih ngajarinnya di tahap yang itu dulu mungkin gitu ya, nggak salah. Tapi kita mah yang udah ngajinya naik lagi dikit, kalau bisa nggak usah udah ya, soalnya sodako lillahi ta'ala. Bahkan udah jangan lillahi ta'ala ya, wabillah. Udah la haula wala quwata illa billah, masukin duit. Mau ini la haula wala illa billah. Udah jangan lillah lagi kita mah ya. Udah bilah biar tambah keren ya. Udah bilah gitu mah ya. Udah bilah. Kalau bisa gitu ya. Berarti kan? Si ibu udah berarti kan. Gitu ya. Jadi sholawat mah mau ikhlas mau kagak ikhlas, dia mah tetap aja
ada pahalanya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi mah nggak ada pahalanya. Ke salawat biar banyak tuh. Mau sholawat udah pengen apa? Pengen sehat sholawat, pengen diterima kerjaan sholawat, Pengen mobil baru salawat. mau sholawat aja. Ada lagi yang ngartiin begini, kok jadi rendah banget sih sholawat ditukar sama mobil? Ada juga yang begitu ya. Ada juga tuh yang ngartiin begitu ya. Kok jadi rendah amat ya sholawat kok ditukarnya sama Avanza doang? Avanza berapa ratus juta sih kan gitu ya. Misalnya sama Alphard gitu ya. Ya artinya memang kalau dibanding sama harta dunia sholawat nggak ada bandingannya ya. Tapi jangan ke situ, kita mah enggak niat ke situ. Tetap sholawat mah kepada Kangjeng Nabi, cuman kita lagi punya hajat. Dengan tawasul baca sholawat udah hajat kita yang ini, nah gitu ya. Enggak lagi ngerendahin sholawatnya, enggak. Gitu. Sholawat mah tuh ya Allah paling istimewanya kan gitu ya. Jadi buat sholawat mah mau dalam keadaan apapun, mau lagi tidur, mau lagi jalan, mau lagi masak, mau lagi nyapu, asal di tempat-tempat yang tidak hina, semuanya pasti diterima, pasti dibalas. Selain itu dengan sholawat membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan bukti cinta ke Nabi di akhirat kita mendapat syafaat Nabi, dapat meminum telaga Kausar Kangjeng Nabi. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat yang sakit, sholawat sibuk dulu. Allahu